Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil kitabati, adapun ini itu fasol menerangkan hukum-hukum kitabah. Kemarin budak yang mudabbar, nah sudah, sekarang yang kitabah. Bikasril kafi, dengan dibaca kasroh kafnya, kitabatu. Fil asyhari, di dalam qaul atau lafat yang paling dipakai. Wakila, dan dikatakan bi fathiha, dengan dibaca fathahnya huruf kaf. Katabah. Kal ataqoti, seperti yang mengikuti wazan ataqoh. Waya, adapun kitabah lugotan di dalam tata bahasanya menurut asli lafadz Arabnya gitu, itu makhudatun, diambil minal katsbi, dari kata-kata katabah. Katsbu minal katsbi. Wa huwa, adapun al katsbi bisa dibaca al kutsbi dalam masdarnya, itu bimakna dhomi, dengan memakai maknanya kumpulan, mengumpulkan, wal jam'i, dan juga sama artinya, mengumpulkan. Ini namanya murodif, beda kata tapi maknanya sama, itu namanya murodif. Li'anna fiha, karena di dalam lafadz al-kitabah dhammun, adapun ada dhammu najmin, ada pengumpulan angsuran, ila najmin, kepada angsuran yang lainnya. Nah, jadi yang dimaksud hamba saya atau budak yang kitabah itu adalah nanti ngangsur sama tuannya, dikasih kerjaan sama tuannya, yang kerjaan itu melebihi target, nah, yang harusnya kerjanya cuman mungkin ngingon kuda, lah ini sambil umpama ngingon kambing, nah, sama tuannya begitu. Lah pekerjaan tambahannya tersebut itu diupah tersendiri oleh tuannya atau sayyidnya. Nah, makanya nanti menjadi angsuran untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan. Wasar'an, dan di dalam syariatnya itu itkun, suatu pemerdekaan budak, mu'allakun, yang digantungkan atau dihubungkan, alamalin, atas suatu harta, munajjimin, yang munajjamin boleh, munajjimin boleh, munajjimin, yang diangsur, biwaktaini, dengan 2 waktu atau lebih gitu ya. Maklumah, ini yang sudah ditentukannya keduanya waktu tadi, fa'aksaro, atau lebih. Jadi yang dimaksud kitabah, hukum namanya itu budak atau hamba saya yang kitabah, itu adalah budak yang sudah berjanji atau saling bekerja sama dengan tuannya, nanti dia mau dimerdekakan selagi dia bisa membayar harganya. Harganya kok 1 dinar, itu ya bisa membayar 1 dinar dengan perjanjiannya berapa kali angsuran, nah begitu, menjadikan dirinya nanti merdeka. Walaupun sekarang juga ada ya, tapi ini hukumnya ada, tulisannya ada, nanti nggak ditulis sama musonefnya, kita dikira nggak ngejelong hukum, ada hukumnya gitu. Wal kitabatu, dan adapun akad kitabah, akad antara tuan dan budak atau hamba sahayanya tadi, itu mustahabbatun, hukumnya sunnah.
Idza sa'ala ketika meminta kepada akad kitabah siapa al-abdu seorang hamba sahaya atau budak, au amatun atau budak hamba saya yang perempuan. Jadi andaikan hamba saya itu minta, tuan, bu ya saya itu pengen ibaratnya nanti itu merdeka dengan cara kitabah. Kalau mudabar kemarin kan tuannya berjanji, nanti kalau aku mati kamu merdeka. Itu yang mudabar kemarin. Nah ya, tapi kalau kitabah ini permintaan dari budak atau hamba sahayanya. Kalau kemarin pernyataan dari tuannya atau sayyidnya gitu. Wakana dan ada siapa kulun tiap-tiap minhuma dari keduanya, baik sayyid atau tuannya tadi atau hamba sahayanya, itu makmunan bisa dipercaya. Ai aminan artinya bisa dipercaya, muktasiban dalam pekerjaannya, kemampuannya bekerja. Ai qawiyan artinya mampu ala kasbima, atas mengerjakan sesuatu yufa, yang dipenuhi bima dengan sesuatu iltazamahu, yang mewajibkan siapa tuannya kepada budak tadi. Min ada nujumi dari memenuhi angsuran untuk membayar dirinya supaya merdeka. Nah, jadi hukum kitabah itu hukumnya sunnah atas permintaan seorang hamba saya atau budak, dan kedua-duanya harus saling bisa dipercaya. Nah, kalau tuannya biasa ngapusi, buduni, ya nggak boleh. Atau sebaliknya, hamba saya atau budaknya itu biasa ngapusi, itu tidak diperkenankan atau tidak menjadi akad kitabah tadi, nggak sah. Wala tasihu dan hukumnya tidak sah apa akad kitabah illa bimalin kecuali dengan harta atau pembayaran maklumin yang sudah ditentukan. Selain daripada itu harus dapat dipercaya di antara kedua belah pihak, harus istilahnya ditentukan harganya berapa hamba saya atau budak tadi yang harus dibayarkan kepada tuannya. Dicontohkan di sini kaqauli sayyidi seperti ucapannya tuannya, li abdihi kepada hamba saya atau budaknya, katabtuka mengakadkan kitabah siapa saya kepadamu aladinan atas aladinaroini atas 2 dinar masalan umpamanya, atau dirham atau dinar. Oke, kamu nanti aku bebaskan kalau kamu bisa membayar 2 dinar. Nah, kalau sekarang kalau di Indonesia umpomo kok hamba saya atau budak itu masih ada ya, kamu aku bebaskan andaikan kamu bisa membayar 50 juta umpomo, atau 2 juta atau 10 juta dan lain sebagainya. Andekan itu bang. Wah kalau sekarang masih ada hamba saya atau budak ya macam kata Pak Muklis tadi, pengen paling banyak ya kan itu. Karena perbudakan di atas bumi ini sudah dihapuskan di dalam peraturan PBB, tidak ada lagi ya. Wa yakunu dan ada apa almalu harta, itu al-ma'lumu yang sudah ditentukan, itu mu'ajjalan dikasih masa atau tempo. Nah, jadi dikasih perjanjian, kau hamba saya, kau nak menyelesaikan ini kapan? 1 tahun, apa 2 tahun, apa sebulan, apa 2 bulan. Jadi harganya sudah ditentukan, waktunya juga ditentukan. Ila ajalin kepada waktu maklumin yang sudah ditentukan. Aqallahu paling sedikit-sedikitnya angsuran itu najmani 2 kali ngangsur. Nah, paling sedikit-sedikitnya 2 kali ngangsur. Itu. Kaqauli sayyidi seperti ucapannya tuannya hamba saya atau budak tadi fil misali di dalam contohnya al-madhkuri yang sudah diterangkan tadi li abdi kepada hambanya. Tutufa'u diberikan apa harga ila dinaroini hingga sampai 2 dinar. Fakulu najmin maka tiap-tiap angsuran itu berarti dinarun 1 dinar. Faida udiyat maka ketika dipenuhi apa dalika demikian 2 dinar,
anta maka adapun engkau itu khurun merdeka. Nah, itu begitu perjanjian dari tuannya kepada hamba saya atau budaknya. Waya adapun alkitabah atau budak yang kitabah tadi itu as-shahihatun sah min jihati sayyidi dari arah tuannya, artinya dari segi tuannya itu sudah sah. Lazimatun yang berlaku. Falaisa maka tidak diperkenankan lahu bagi tuannya apa fasquha merusak perjanjian kitabahnya. Ba'da luzumiha setelah berlangsungnya akad kitabah. Illa ayu jaza kecuali jika kok tidak mampu siapa al mukatabu budak hamba saya yang mukatab tadi an ada inajmi dari memenuhi angsurannya au ba'dahu atau sebagian angsurannya ingdal makhali di suatu masa atau waktu. Nah, kakaulihi seperti ucapannya hamba saya atau budaknya tadi ajastu tidak mampu siapa saya angdarika dari demikian angsuran. Nah, jadi harus ada pernyataan dari hamba saya atau budaknya tadi andekan. Jadi yang pertama dari tuannya tadi tidak boleh merusak akad atau perjanjian kitabah dengan hamba sayanya tadi, kecuali hamba sayanya tadi yang memohon kepada tuannya atau ngomong dia tidak mau mengangsur untuk memerdekakan dirinya sendiri gitu. Fali sayyidi maka itu bagi tuannya hina idin ketika kok hamba sahayanya tadi ngaku nggak mampu atau memang sudah tahu dia nggak mampu dan ngomong fasquha adapun boleh merusak perjanjian kitabahnya dengan hamba saya atau budaknya tadi. Wa fi maknal ajzi dan itu termasuk golongan dimaknai tidak mampu. Imtina'ul mukatabi adapun menolaknya budak hamba saya mukatab tadi min ada innujumi dari memenuhi angsurannya ma'al kudrati beserta mampunya alaiha kepada angsuran, termasuk dianggap hamba saya atau budak itu tidak mampu mengangsur itu adalah ketika nampak jelas dia mampu mengangsur membayar kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya, tetapi dia tidak digunakan untuk membayar angsuran untuk memerdekakan dirinya, malah nyelot bobo kan, nggak tahu kan itu umpama. Wal kitabatu dan adapun kitabah min jihatil abdi itu dari arah hamba saya. Al mukatabi yang dijanjikan mukatab itu jaizatun diperbolehkan. Jadi kalau mudabar kemarin itu dari sisi tuannya, tapi kalau mukatab ini adalah keinginan hamba saya atau budak tersebut. Nah, itu bedanya begitu. Falahu maka itu bagi hamba saya atau budak ba'da akdil kitabati setelah akad kitabah tadi takjizu nafsihi adapun membolehkan atau meneruskan dirinya bitoriki dengan jalan as-sabiki yang sudah terlewat. Walahu dan itu bagi hamba saya aitun dengan lagi fashuha adapun boleh merusak akad kitabahnya mata sa'a kapanpun berkehendak siapa hamba saya tadi. Umpama ini hamba saya atau budak tadi kan mengajukan kepada tuannya untuk merdeka dengan cara membayar dirinya, kan gitu asalnya. Tetapi andekan hamba saya tadi merasa rugi, umpama ini, wah enak tetap jadi budak makan gratis, kerja nih umpama kan, daripada nanti merdeka malah dadak nyari duit dewek apa dewek mah pening dia, maka hamba saya itu diperkenankan untuk merusak akad kitabahnya dengan tuannya tadi. Wa ingkana dan jika ada, wa ingkana walaupun ada ma'ahu beserta hamba saya apa ma sesuatu yufa yang bisa dipenuhi bihi dengan ma apa nujumil kitabati angsuran daripada akad kitabahnya. Walaupun sebenarnya dia mampu gitu loh. Tapi kalau dia ingin membatalkan akad kitabahnya itu diperbolehkan.
Wa afhamu dan difahami apa qaulul musonifi ucapan Kiai Musonef mata sa'a kapanpun berkehendak siapa hamba saya tadi annalahu sesungguhnya itu bagi hamba saya atau budak ikhtiyarul fashi adapun memilih daripada merusak akad kitabah tadi. Amal kitabah itu adapun akad kitabah itu fasidatun bisa rusak fajaizatun al fasidati yang rusak fajaizatun maka diperkenankan min jihatil mukatabi dari arahnya mukatab wasayidi dan tuannya. Artinya gini, tuannya nggak setuju terus membatalkan ya boleh, budaknya dari sisi budaknya yang membatalkan ya boleh, maksudnya begitu. Walil mukatabi dan itu bagi hamba saya atau budak mutakatab tadi atas rifu adapun memberlangsungkan fima atau mentasarufkan atau menggunakan fima di dalam sesuatu fiyadihi yang ada di kekuasaannya minal mali dari tangannya. Artinya kalau kok sudah mukatab, sudah ngangsur dirinya, maka andaikan dia punya duit pribadi, nah itu diperbolehkan untuk dibuat apa saja. Kalau belum mukatab tadi nggak boleh dapat duit ya untuk tuannya, nah itu begitu. Bibaiin dengan dia menjual wasaroin dan membeli. Jadi kalau sudah mukatab itu dia bebas menggunakan duitnya sendiri. Kalau masih hamba saya yang murni, yang kinin kemarin, ya kan, itu dia punya duit apapun, kerja apapun yang nerima, ya tuannya sendiri, dia tidak diperkenankan untuk menggunakannya. Wa ijarin dan juga akad utang. Wa nahudalika dan sepadannya itu atau pinjam meminjam dia. La bihibatin bukan dengan hibah wa nahuha dan sepadannya hibah. Kalau hibah tidak boleh hamba saya walaupun mukatab kok berhibah. Wa fi ba'di nushil matani dan diterangkan di sebagian redaksi kitab yang lain wa yumaliku dan dimiliki dan memiliki siapa al-mukatabu budak yang mukatab atas rifa kepada menggunakan fima dengan sesuatu fihi yang ada pada dirinya tanmiyatul mali kepada duitnya sendiri. Di situ di mana ya Pak? Pengembangan. Maksudnya mengembangkan duitnya sendiri. Digunakan untuk apa? Boleh, bebas. Tapi kalau masih budak murni kemarin nggak boleh ya. Wal muradu, nah termasuk hamba saya yang seperti inilah yang kalau dalam hukum zakat itu diperbolehkan atau termasuk mustahik zakat itu. Wal muradu dan adapun yang dikehendaki anal mukatabah sesungguhnya budak mukatab itu yumaliku memiliki biaktil kitabadi dengan akad kitabahnya munafi'ihi yang bermanfaat untuk dirinya wa iktisabi dan juga pekerjaannya illa anahu kecuali sesungguhnya mukatab itu mahjurun ditahan siapa alaihi al mukatab li abjili sayyidi untuk bagi tuannya fistihlakiha di dalam kerusakannya mukatab bi ghairi haqqin dengan tanpa hak. Artinya begini, jadi budak mukatab itu sudah diperkenankan menggunakan duitnya sendiri. Nah untuk bisnis, nah untuk jual beli boleh, kecuali duit-duit atau pekerjaan yang memang sudah ditentukan bahwa hasilnya itu untuk tuannya. Nah, itu maksudnya begitu. Wajibu dan hukumnya wajib ala sayyidi kepada tuannya ba'da sihhatil kitabati setelah sahnya akad kitabah ba'da sihhati kitabati abdihi setelah sahnya akad kitabah hambanya diwajibkan ayu doa jika meletakkan atau menempatkan ayu itu artinya itu menurunkan anhu dari atau menulis ya menurunkan anhu dari akad kitabahnya min malil kitabati dari harta kitabahnya ma'an kepada sesuatu aisyai'an artinya sesuatu jadi berarti dimaknanya apa ya menurunkan ya. Jadi kalau sudah akad kitabah seperti itu diwajibkan kepada tuannya itu untuk mempermudah atau bahkan mengurangi daripada atau meringankan daripada dia pembayarannya kepada tuannya tadi.
Kenapa kok untuk menurunkan harganya atau menguranginya? Tujuannya yasta'inu untuk menolong bi dengan hamba saya tadi ala ada inujumil kitabati atas memenuhi angsuran akad kitabahnya, pembelian dirinya sendiri tadi. Wayakumu dan menduduki apa makomul khati, kedudukannya menurunkan atau mempermudahnya tadi ayat fa'a, jika memberikan lahu kepada budak hamba saya tadi siapa sayyidu tuannya jazaan kepada upah makluman yang sudah ditentukan mimma lil kitabati dari harta kitabahnya. Walakinal khattu tetapinya menurunkan harga atau menurunkan atau mempermudah pembayarannya, meringankannya itu aula lebih utama minat daf'i daripada menolaknya. Li'anal qasda karena sesungguhnya tujuannya minal khati dari memperingan atau menurunkan itu al-i'anatu untuk menolong alal itski atas kemerdekaannya hamba saya atau budak tadi. Wahya adapun i'anah atau ya i'anah tadi itu muhaqqaqatun berkedudukan berhak fil khati di dalam penurunannya mauhumatin untuk menghilangkan kesamaran fi daf'i di dalam penolakannya. Walayatiku dan belum dihukumi merdeka siapa al-mukatabu budak mukatab tadi illa bi adai jami'il mali kecuali setelah memenuhi membayar seluruh akad tadi. Harganya 2 dinar ya sudah selesai dibayar 2 dinar. Kalau belum ya masih hamba saya tadi walaupun statusnya hamba saya atau budak yang mukatab. Aimalil kitabati artinya harta kitabah ba'dal qadri setelah kemampuannya al maudhu'i yang diperhitungkan anhu dari hartanya min jihati sayyidi dari sisi tuannya. Yang intinya kitabah itu seorang hamba saya yang usul kepada tuannya untuk dia ingin merdeka, terus berhitung-hitungan dengan tuannya untuk menyicil dirinya, mengasur paling sedikit 2 kali dan syaratnya ditentukan harganya berapa dan juga ditentukan sampai kapan dia harus membayar. Dan selagi dia belum membayar dengan lunas maka hamba saya atau budak tadi tetap dihukumi budak atau hamba saya. Faslun fi akamil ummahatil aulad, fasol di dalam menerangkan ibunya anak-anak. Nah ini yang lucu besok itu, hamba saya atau budak perempuan terus digitukan sama tuannya punya anak. Nah anak itu tuannya ibunya, nah, jadi ibunya tuh masih budaknya gitu. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.